Puji nama Tuhan, Shalom. Dimanapun saudara berada saat ini, kita percaya hati kita melimpah dengan syukur. Ada amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini, bahwa di dalam Yesus ada segala-galanya. Karena itu mari lebih bersyukur lagi. Kita sama-sama angkat pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Tepuk tangannya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau tetap bersyukur, kami mau tetap bersorak, kami mau tetap bersuka cita. Karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami berjumpa dalam ibadah online kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang selalu ada di hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan Engkau sangat merindukan kami. Biarlah juga kami sangat merindukan Engkau. Pada hari ini Tuhan, semua yang memuji menyembah Tuhan, ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya tak selalu Tuhan Engkau menjawab doa kami. Namun kami yang percaya bahwa di waktu yang tepat Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita katakan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Selalu Tuhan menjawab doa.
namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena sekali lagi kita katakan oh amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percaya apapun yang kita pernah doakan, di waktu yang tepat Tuhan akan menjawab segala apa yang pernah kita berseru di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari lebih lagi katakan haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ini setiap sembah kami Tuhan, kami naikkan pujian kami hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Oh, ini seruan kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang mendengar setiap seruan umat-Mu Tuhan. Engkau yang menjawab di waktu yang terbaik, di waktu yang tepat bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu. Oh, Yesus mendengar lebih dari
jadikan. Mari lebih lagi katakan Yesus mendengar. Yesus. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Kita berjumpa lagi pada minggu hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Sangat bersyukur, haleluya, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan pada hari ini, minggu ini. Kami bisa berkumpul bersama, kami bisa melakukan pelayanan ibadah, kami bisa menerima firman, kami bisa menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur, kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Biar Engkau sendiri yang mengurapi kami, Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga apapun yang kami tidak mengerti akan diberikan pengertian. Bahkan apapun yang kami dengar dan apa yang kami belajar, itu semua akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami mendengar saja, tapi kami akan melakukan firman ini. Karena itu adalah kehidupan kami, yang tujuan hidup kami di dalam kehidupan kami untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami menerima, dan kami siap. Haleluya. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Tentunya luar biasa, keren, asik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga saya sampai pada hari ini bisa berada di dalam pelayanan, di dalam online. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang selalu tetap setia dan juga menantikan. Kami percaya, doakan kami semua hamba-hamba Tuhan yang ada untuk kami tetap terus di dalam pelayanan ini, diberikan hikmat, diberikan kuasa, sehingga kami juga terus untuk bisa belajar, untuk bisa sharing dengan Bapak Ibu Saudara tentang firman Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, kali ini saya akan membawakan tentang tema diam adalah emas. Tentunya Bapak Ibu Saudara sudah sering dengar filsafat diam adalah emas ya. Dibilang diam juga itu kalau kita diam itu kita disayang sama Tuhan. Oke, diam itu adalah tindakan yang tidak bersuara. Diam itu tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Nah, diam itu kebanyakan terjadi di saat orang yang mengalami mungkin sakit karena penyakit, sakit karena sesuatu hal, sakit karena yang mungkin dia alami, yang dia tidak bisa bagikan lagi kepada siapapun. Ya, jadi diam ini adalah suatu tindakan yang silent, yang tidak bersuara. Berapa banyak kadang-kadang kita mengalami ini? Dan berapa banyak yang kadang-kadang memang kita harus lakukan ini? Amin. Karena ternyata di dalam diam ini ada hal yang menguntungkan. Ada hal yang baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam diamnya kita, itu adalah waktu kita bisa istirahat. Istirahat dalam hal apa? Banyak hal Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang sudah merasa capek, ya udah diam dulu. Anak saya yang paling kecil bilang, santai-santai dulu. Asik. Jadi diam itu jangan dikonotasikan dengan hal-hal juga yang negatif. Tetapi diam itu dikonotasikan adalah hal-hal yang baik. Yaitu diam, kita punya waktu untuk istirahat agar kita bisa mengumpulkan mungkin tenaga. Yang tadinya mungkin merasa kesakitan ya. Karena sakit penyakit, mungkin perut lagi melilit, jadi habis itu
habis tenaga mungkin ya, karena perut lagi terlilit, gak enak ya. Mungkin habis murus-murus ya di belakang, maaf ya, ke toilet udah berapa kali. Jadi akhirnya ditanyain, sakit yang mana? Sakit yang apa? Di mana yang sakit? Kamu sudah minum? Ya mungkin kadang-kadang orang yang lagi sakit ini diam. Diam itu artinya bukan dia marah atau bagaimana, tapi diam itu karena dia ingin menenangkan dirinya karena tenaganya sudah habis, Bapak Ibu Saudara. Ya, diam juga itu bisa dikonotasikan waktu untuk bisa mengumpulkan energi untuk kemudian seperti kalau seorang petinju dia sebelum bertanding hari hanya berapa hari itu dia lebih banyak diam. Dia merenung, dia melepaskan. Ya. Jadi bukan karena dia takut. Karena saya percaya orang-orang yang akan melakukan pertandingan seperti olahragawan tinju atau apapun itu, tentunya mereka pasti sebelum hari H itu mereka menarik diri. Bapak Ibu Saudara, untuk apa? Dia mengambil waktu untuk supaya konsentrasi, untuk mengumpul tenaga, untuk mengumpul sesuatu yang untuk menjadi besar gitu. Ya. Dan juga diam juga itu bisa mendapatkan ide. Anak saya bilang, "Mama, saya ada mau ikut pertandingan. Jadi minta maaf, nanti jam segini sampai jam segini jangan ketuk pintu saya karena saya pasti tidak akan bukakan karena saya harus fokus." Nah, salah satu juga anak rohani saya, dia adalah seorang editing, ya. Jadi kerjanya selalu malam karena dia perlu ketenangan. Nah, diam itu berarti dia lagi konsentrasi untuk apa? Mendapatkan ide, mendapatkan power, ya, untuk supaya dia bisa melakukan editing dengan baik, ya. Diam ini jika kita diberikan istirahatlah. Jangan terlalu khawatir. Kadang-kadang orang bilang, ih dia sudah bakurung-kurung ini. So 3 hari, jangan sampai so putus cinta kah? Sudah putus hati, sudah putus cewek kah? Nah, kayak gitu. Ya, padahal sebenarnya tidak. Dia lagi beristirahat, ingin santai, ingin menikmati kayak anak saya yang paling kecil umur 12 tahun, dia sudah naik SMP, dia punya proyek tugas-tugas begitu banyak, sehingga dia setiap hari Sabtu dia bilang, gak usah keluar ke mall, saya perlu santai. Dia menikmati, dia dalam kamar, sampai saya bilang berteriak, Brad, ayo waktunya makan. Oke, baru dia turun. Saya tidak mau ganggu dia, karena saya pikir dia punya waktu untuk me time, dia punya waktu untuk berdiam untuk dirinya sendiri. Ya, nah kalau kita diberikan kesempatan untuk diam dan untuk beristirahat, lakukan itu. Karena kalau kita itu dikasih diam, karena kita terlalu sibuk, Bapak Ibu Saudara, ini beda cerita lagi. Karena kita terlalu sibuk sehingga apa? Kita dikasih diam. Kadang-kadang Tuhan itu kasih cara mengizinkan kita untuk diam karena terlalu aktif, dikasih sakit. Nah kalau kita dikasih sakit, diamnya kita ini sebenarnya gak bagus. Karena kita diam, karena kita dikasih sakit. Nah sakit itu kita harus istirahat, apalagi kalau dibilang istirahat total. Apalagi yang dibilang kalau karena kena penyakit tipes. Setahu saya penyakit tipes itu benar-benar harus istirahat total. Nah kalau sudah begitu berarti kan kita tidak bisa belajar tentang diam. Kita terlalu over sehingga sibuk sehingga apa? Sehingga kita sakit. Nah kalau sudah sakit beda lagi double cost. Biaya obat-obatan. Biaya rumah sakit. Ngapain? Kalau waktunya bisa diam ya udah diam. Ya, jadi diam ini banyak sekali konotasinya, artinya ya. Yang penting kita mau belajar bahwa diam hari ini adalah diam itu adalah emas. Ya, mari kita buka. Mari kita buka di
Keluaran 14 ayat 14. Di sini firman Tuhan berkata begini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kenapa? Amin ya. Kenapa saya mengatakan diam adalah emas? Karena begini, hari-hari demi hari, siapa sih yang gak punya masalah? Siapa sih yang gak punya pergumulan? Siapa sih yang gak punya ada sakit penyakit? Semua itu akan ada di dalam circle kita. Tetapi dengar baik firman yang saya dapatkan, yang memang juga saya belajar bersama-sama. Pada hari ini yang saya akan bagi adalah Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan akan berperang buat Jacqueline. Tuhan akan berperang buat anak kita. Tuhan akan berperang buat keluarga kita. Tuhan akan berperang di dalam pelayanan kita. Tuhan akan berperang untuk usaha kita. Dan apa? Kamu diam saja. Artinya bukan berarti tidak juga melakukan apa-apa. No, dalam arti begini. Kamu diam saja, jangan kamu terlalu over. Karena segala sesuatu yang berkelebihan itu tidak baik. Karena bukankah Tuhan sudah berkata, aku yang akan berperang buat kamu. Itu bagianku, sayang. Bagian diam adalah emas adalah kadang-kadang kita ini jangan terlalu over. Biarkanlah Tuhan yang mengambil alih di dalam diammu. Sehingga kau akan melihat mujizat yang terjadi dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan. Karya daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin? Firman ini menjelaskan Tuhan akan mengambil alih. Tuhan akan membela kita. Di dalam sakit saya, di dalam pergumulan saya selalu bilang, Jacqueline, don't worry. Tuhan kita akan bela. Di dalam pelayanan juga seperti itu. Masa-masa COVID, pelayanan online, Light of Blessing tetap jalan. Saya bilang tidak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan akan berperang. Tuhan akan bekerja. Kita hanya bisa melaksanakan, kita hanya menjadikan. Apapun yang terjadi, kita tetap jalankan ibadah online. Kalau ada yang bilang, kita mau tutup gerejamu. Kita tidak mau kamu ada di sini. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami ketika maaf. Di tempat saya, gereja kami mau ditutup. Sampai demo. Dan akhirnya saya berbicara dengan Bapak Gembala saya. Bapak Gembala bertanya, waktu itu saya dalam pelayanan berada dalam struktur organisasi ya. Saya mengatakan, ya sudah Pak, kalau memang mereka mau seluduk, ya udah. Gak usah pakai seluduk, dibuka aja pintunya Pak. Ya, saya tidak perlu mengatakan siapa yang mau seluduk kita. Ya. Terus Pak Gembala saya bilang, terus gimana Bu? Kalau mereka masuk terus merusak benda-benda di dalam gereja bagaimana? Mereka anarkis bagaimana? Ya saya minta maaf. Bapak Ibu Saudara, bukan karena saya punya sikap yang terlalu gampang, terlalu enteng. Tapi itu yang saya bilang, kembali lagi firman Tuhan Keluaran 14 mengatakan, ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya udah. Saya mikir-mikir, iya kalau kita juga di depan mau hadang mereka, nanti mereka tambah beringas. Ya udahlah, ini semua kan juga milik Tuhan. Ya udahlah, kita mau apa gitu loh. Ya udah saya bilang, ya udah Pak. Kalau memang mereka mau hancurkan tuh organ, speaker, keyboard ya, gitar, ya udah biarin aja. Ya mungkin kita anggap mereka, kita bantulah dalam emosi mereka. Mungkin mereka lagi penat, terus mereka pecahin kita punya barang, mungkin dia bisa sembuh.
Saya bilang gitu, Pak Gembala liatin gini saya. Mungkin dalam hatinya Pak Gembala, aduh kok nggak eman-eman ya. Kok nggak, ini kan harganya berapa. Makanya sebelum Pak Gembala saya berpikir ini Ibu Jacqueline ini nggak eman-eman, kok nggak sayang-sayang nih barang-barang. Saya langsung nyelutuk lagi. Karena kebetulan Pak keyboard kita sudah tua. Sudah cocok, tidak ada alasan lain supaya bisa ganti baru. Nah kalau dikehancurkan kan enak. Kita tinggal pengajuan. Kasih tahu ke bendahara. Kita harus beli keyboard baru ya. Saya senang juga Bapak Ibu Saudara. Karena itu yang saya bilang. Di dalam diam itu ada emas. Di dalam diam ada saja. Kita dikasih waktu untuk berpikir. Dalam diam kita bisa pembaharuan. Kan bagus. Itu speaker waktu itu kan speaker waktu zaman kami dulu itu masih speaker gede buatan handmade ya. Tidak beli kasihan dari Jawa yang modern, yang apa DBL itu ya. Apa JBL ya kalau enggak salah. Belum itu. Tapi saya percaya kalau memang ada kejadian seperti itu, saya percaya jemaat semua waktu itu kita semua pasti berkuat. Berkuat apa? Berkuat untuk berikan persembahan, beli keyboard baru, beli speaker baru. Saya percaya itu. Amin. Tapi maaf, jangan sampai Bapak Ibu Saudara langsung kasih hancur keyboard di gereja Bapak Ibu ya, karena sudah tua ya. Hati-hati, nggak boleh gitu. Jadi waktu itu saya ngomong begitu. Saya udahlah Pak, kita mau gimana? Kita juga nggak punya kekuatan. Kita minoritas, mereka mayoritas. Mau apa? Udah. Tetapi setelah jam yang ditentukan, yang diinformasikan, polisi udah datang. Terus mulai mereka pada datang. Ternyata muncul beberapa orang dan ada kelompok yang ternyata tiba-tiba membela kami. Oh, haleluya. Dan memang saya bilang Pak pulang aja dan berdoa. Udah. Tunggu aja mereka. Buka aja tuh pintu selebar-lebarnya. Saya yakin percaya mereka akan bingung. Kok bisa? Malah gerejanya dibukakan pintu. Suruh kita masuk. Ya memang kita harus memperlihatkan apa adanya. Biarkan saja mereka yang berpikir. Makanya dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu cukup diam saja. Dan kamu akan melihat karya Tuhan, pembelaan Tuhan. Bagaimana? Amin. Kita juga tidak perlu khawatir. Karena di dalam diri kita, dalam diam kita, Bapak Ibu Saudara, kita juga jadi introspeksi diri. Kenapa kita tiba-tiba mau diseruduk? Introspeksi diri. Oh, cek ternyata kita punya musik terlalu kencang katanya. Ya udah. Oke, kita pasanglah pelindung-pelindung, busa-busa untuk supaya tidak tembus. Ya. Cek. Oh, ternyata kita jarang senyum. Nah, keluar semua Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bilang di dalam diam ini adalah emas. Karena emas itu mengeluarkan suatu hal yang murni, yang berkilau, yang berharga. Nah, ketika kejadian itu terjadi, kami belajar. Ketika kami berdiam diri, akhirnya kita berdoa. Kita juga jadi enak. Akhirnya kita jadi suka berdoa. Yang tadinya kita punya doa profetik, kita punya doa apa itu jarang-jarang yang datang. Sekarang jadinya banyak. Karena semua takut gerejanya ditutup. Haleluya. Maaf saya ketawa bukan apa ya. Tapi ini fakta. Tapi pertolongan Tuhan terjadi. Haleluya. Waktu itu saya bilang, puji Tuhan. Jadi waktu kita terjadi peristiwa itu mau diseruduk, kita belajar. Tapi saya belajar juga dari firman ini. Ini fakta. Firman tetap firman. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara,
di dalam diam kita, kita belajar bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Dan kita bisa introspeksi diri, bisa menilai hidup kita, bisa menilai cara kita bergereja, cara kita beribadah, cara kita bersama-sama dengan lingkungan di samping kiri kanan kita. Apalagi kita dikenal dengan orang Kristen penuh dengan kasih. Senyum saja tidak bisa. Nah, ini. Akhirnya nanti sudah diseruduk, sekarang senyum. Senyum. Ternyata senyum itu bagus, awet muda, ya. Dengan diam kita juga bisa bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin akhir-akhir ini terlalu sibuk, kita sudah lupa bersyukur. Akhir-akhir ini kita terlalu banyak kegiatan karena sudah normal ya, pandemik sudah mulai lebih bagus karena sudah banyak vaksin, jadi sudah tidak takut lagi bepergian ya, sudah lupa bersyukur. Dengan diam kita bisa mengingat kembali kebaikan Tuhan. Dengan kita berdiam diri juga istirahat, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Betapa penting juga ya diam ini. Posisi kita dalam keadaan diam ini penting banget ya. Kadang-kadang kita merasa capek ya. Kita merasa sudah lelah di dalam rumah tangga. Wah. Jangan, kalau bicara rumah tangga ini saya sering terima konseling ya. Untuk menyatukan suami istri ini tidak gampang. Makanya ini suami istri haruslah selalu mencocokkan diri. Mengingat waktu masa-masa pacaran dulu sampai ngebet kepingin nikah. Sampai bikin foto pre-wedding segala. Ya. Rumah tangga setelah mulai goyang. Yang dulunya foto pre-wedding biar jauhnya sampai kemana-mana, sampai naik gunung di atas. Biar sudah bercucuran ini make up sudah mau habis. Tetap semangat mendaki gunung. Untuk supaya dapat view foto yang terbaik. Tapi setelah menikah bertahun-tahun mulai luntur. Bukan make upnya yang luntur, cintanya yang luntur. Ketika mengalami pergumulan di dalam rumah tangga, mengambil sikap diam. Gak apa-apa kalau diam hanya sementara, itu gak apa-apa Bapak Ibu Saudara, adik-adik ya yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau diamnya sudah memakai hal-hal yang lain, ini bahaya. Ini bahaya. Kenapa? Karena sudah ada setan di antara diamnya kamu, diamnya kita. Ini bahaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam rumah tangga bisa berdiam tapi jangan terlalu lama sayang. Karena kenapa? Nanti sayang ini diganti dengan kata sudah tidak ada sayang lagi. Sudah diganti dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Yang tidak pernah muncul. Itu dimunculkan. Diam untuk introspeksi diri dan mencari cara bagaimana untuk menyikapi solusi rumah tangga itu boleh. Tapi jangan sampai diam yang kebablas. Ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi di dalam rumah tangga juga seperti itu. Harus ada setelah diam harus melakukan tindakan solusi. Karena saya percaya di dalam diamnya kita berdoa. Di dalam diamnya kita bersyukur. Di dalam diamnya kita mengingat kembali masa-masa dahulu. Di dalam diam kita berpikir untuk masa yang ke depan nanti. Di dalam diam kita berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan. Ini hal yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita sudah capek, diam dan berlutut. Berdoa. Jika kamu mengalami pergumulan, diam, berlutut, dan berdoa. Setelah berdoa, tolong buka-buka sudah WA. Halo, gitu.
Ya, jangan sampai diam terus, tidak ada lagi komunikasi ya. Mazmur 46 ayat 11 mengatakan begini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allahmu, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa yang ditinggikan di bumi. Karena di dalam diam, karya Tuhan bekerja. Di dalam diam, kuasa Allah bekerja. Di dalam diam, mukjizat Tuhan terjadi. Yang Tuhan inginkan, akulah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ada amin? Makanya dengan peristiwa yang saya bilang tadi gereja saya mau diseruduk, terlihat bahwa apa? Kuasa Allah terjadi. Dikirimlah satu kelompok untuk membela kami. Haleluya. Akhirnya apa? Semua berdoa, haleluya, engkau yang ditinggikan. Mungkin yang belum merasakan gereja mau diseruduk ya mungkin ya kok gitu ya, gitu. Tapi kalau yang sudah merasakan, saya percaya air mata berlutut itu sudah sambil itu menangis, memohon kepada Tuhan itu sudah dirasakan. Ya, tapi saya percaya tidak akan ada lagi gereja-gereja yang lain ditutup. Tidak akan ada lagi gereja-gereja. Karena kenapa? Karena Tuhan yang akan berperang buat kita. Yang paling penting pesan saya Bapak Ibu Saudara. Di dalam diam kita tetap berdoa dan meminta kepada Dia. Di dalam diam kita ada kuasa Allah yang bekerja. Dan Bapak Ibu Saudara termasuk saya sendiri yang akan menyaksikan kehidupan kita. Masa depan kita. Bahkan yang kita doa adalah gereja-gereja bertumbuh. Gereja-gereja bangkit. Gereja-gereja dipenuhi. Karena saya mendengar banyak kabar. Anak-anak Tuhan sudah berganti alih. Anak-anak Tuhan sudah jatuh. Anak-anak Tuhan sudah suam-suam kuku. Mari di dalam diam ini, tapi ada semangat yang berapi-api. Kebangkitan gereja. Di dalam masa pandemi kemarin kita berdiam diri. Tetapi saya percaya Tuhan yang berperang. Tuhan sudah bekerja. Kita yang akan mengalami kemenangan-kemenangan. Haleluya. Amin. Di dalam diam, Bapak Ibu Saudara, ada spirit yang semangat, ada spirit yang berkobar. Mari kita bangkitkan. Pergumulan apapun, saya minta maaf. Terlalu banyak alasan-alasan manusia. Oh tapi saya begini, oh tapi saya begini, oh begini, oh begini. Akhirnya apa? Akhirnya diamnya kebablas, Bapak Ibu Saudara. Ayo anak-anak muda yang ada, saya mengajak kamu semua, bangkit. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Cuma karena sesuatu hal. Atau bahkan kau menjual karena cinta. Karena cinta Yesus itu sangatlah luar biasa. Pengorbanannya Yesus itu sangatlah luar biasa. Jangan pernah engkau mengkhianatinya. Karena di dalam diamnya Yesus juga waktu dia berkorban untuk engkau. Itu ada hal yang besar untuk hidupmu. Jadi tolong anak-anak muda yang saya kasihi. Ingat kembali bahwa di dalam diammu Tuhan tetap bekerja. Jika engkau takut, engkau tidak menikah. Jika engkau takut karena dibully orang. Engkau takut kamu disepelekan. Tetap ingat. Keluaran 14 ayat 14 mengatakan. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Firman Tuhan pada minggu ini.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan semangat, akan lebih baik. Dan akan mempergunakan waktu dengan baik. Mari kita berdoa. Kebesaran-Mu ya Bapa, sangatlah berarti buat kami. Kami belajar di dalam kehidupan kami, kadang-kadang kami perlu diam. Di dalam kehidupan kami, kadang-kadang kami perlu istirahat. Kadang-kadang di dalam kehidupan kami perlu merenung. Kadang-kadang di dalam kehidupan kami belajar menikmati. Bapa, terima kasih. Engkau memberikan kami kesempatan terus-menerus. Biarlah kami tidak mengecewakan Engkau. Biarlah kami belajar bahwa Engkau akan berperang buat kami. Biarlah kami juga belajar untuk Engkau yang ditinggikan. Biar kami belajar Tuhan untuk lebih peka dan mengerti tujuan hidup kami bersama Engkau. Rencana-rencana rancangan yang Tuhan sudah sediakan dan susun buat kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami. Biarlah semua Tuhan menjadi kehendak-Mu. Terkhusus buat anak-anak muda yang ada. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan berkati. Sehingga pada waktu mereka berdiam diri, biarlah mereka belajar dan mengingat bahwa ada rancangan-rancangan luar biasa yang Tuhan rencanakan buat masa depan mereka. Buat anak-anak muda yang sudah menjauh daripada kasih Yesus, biarlah mereka belajar di dalam diamnya untuk mengingat kembali kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus yang manis yang akan menuntun dan menjamah anak-anak muda yang ada dimanapun engkau berada. Saya berdoa khusus untuk engkau. Untuk jangan mengkhianati dia. Untuk tetap selalu mengingat dia. Untuk selalu mengasihi dia. Karena cintanya adalah cinta yang mati. Cintanya adalah cinta yang luar biasa. Yang diberikan untuk engkau. Tuhan berkati anak-anak muda yang ada. Dalam nama Yesus dimanapun mereka berada dengan posisi apapun. Baik yang sedang menonton ataupun yang tidak menonton. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Selamatkan mereka. Lindungi mereka. Biarlah mereka merasakan kasih-Mu yang luar biasa lewat banyak orang. Lewat banyak hamba-hamba Tuhan. Lewat orang tuanya. Lewat keluarganya. Lewat lingkungan sekolah. Tuhan berkati jagai mereka dalam nama Yesus. Sehingga generasi-generasi sebagai anak-anak Tuhan tetap bersinar dengan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kalau pada minggu ini Tuhan, kami bisa mendengar sedikit firman yang sangat singkat ini Tuhan. Tapi kami mau belajar bahwa di dalam diam kami belajar untuk taat kepadamu. Untuk peka di dalam tujuanmu. Terima kasih ya Bapak. Berkati kami semua. Lindungi gereja-gereja yang ada. Para orang tua yang ada. Biarlah mereka belajar untuk berdiam diri sehingga mereka bisa belajar mengasihi anak-anaknya. Memberikan waktu kepada anak-anaknya. Memperhatikan anak-anaknya. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Sehingga mereka menjadi keluarga yang luar biasa. Bahkan mereka membangun mesbah keluarga di dalam rumah mereka. Berkumpul bersama anak-anak mereka. Terima kasih ya Bapak. Sangat bersyukur. Pada sampai minggu hari ini Tuhan. Kami masih tetap bisa melakukan pelayanan. Beribadah bersama-sama. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah berpartner. Berkati mereka semua di dalam misi mereka. Dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Baik dalam online atau offline dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja ada yang setempat. Dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati, dan berkati. Terima kasih Yesus, terima kasih.
hamba sudah selesai. Biar Engkau sendiri yang akan berkarya. Penuhi seluruhnya. Penuhi umat-Mu. Penuhi. Sehingga kami bisa menikmati kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas. Sehingga kami bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Berkati Indonesia. Berkati pemerintah. Berkati seluruh masyarakat yang ada. Berkati seluruh pemuka-pemuka agama yang ada di Indonesia. Dimanapun mereka berada. Dan agama apapun. Biarlah kita semua se-Indonesia bisa saling mengasihi, saling menolong, saling mensupport satu sama yang lain. Terima kasih ya Bapak. Berkati kami semua. Dan kami mau belajar. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memberkati. Engkau Allah yang memberikan kemuliaan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mencukupkan. Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah yang memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima sinar kemuliaan yang menyinari kehidupan kami. Dengan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Melindungi dan membangkitkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima. Dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa dalam pelayanan berikutnya. Amin.